mengucap syukur atas setiap kebaikan Tuhan untuk kita bersama sampai pada hari ini. Salam, kebenaran firman Tuhan untuk kita berdasarkan Alkitab Perjanjian Baru, 2 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Tetaplah di dalam ajaran Kristus. Tema firman Tuhan untuk kita, ajaran Kristus versus bidat. Jemaat yang mengasihi Tuhan, bidat adalah suatu ajaran yang menyimpang dari ajaran resmi atau yang seharusnya. Inilah masalah yang dihadapi oleh penulis kitab 1 Yohanes, 2 Yohanes, dan 3 Yohanes pada masa itu. Adanya bidat-bidat atau ajaran sesat di tengah kekristenan pada masa itu. Antara lain, aliran Gnostik yang mengajarkan bahwa benda atau materi bahkan tubuh raga manusia ini adalah jahat dan roh itu baik. Aliran Gnostik juga mengklaim bahwa memiliki pengetahuan yang lebih tinggi, bukan dari Alkitab, tetapi dari alam mistis yang dipercayai lebih tinggi. Dan juga adanya ajaran yang menolak inkarnasi. Jemaat yang mengasihi Tuhan, penulis kitab 2 Yohanes pertama-tama menyebut dirinya sebagai penetua. Dan ia memuji seorang ibu yang anak-anaknya dikatakan hidup dalam ajaran rohani yang benar, sesuai dengan perintah Tuhan. Selanjutnya, meminta untuk tetap menuruti perintah Tuhan, dan salah satu perintah itu adalah hidup di dalam kasih. Pertanyaannya adalah, kenapa untuk melawan ajaran bidat-bidat, penulis kitab 2 Yohanes justru menekankan tentang hidup di dalam kasih atau saling mengasihi? Jawabnya adalah karena perintah atau hukum yang terutama adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai yang ke-40. Jemaat yang mengasihi Tuhan, karena itu bila ada ajaran lain, tetapi ajaran tersebut justru menjauhkan manusia dari rasa kasih kepada Tuhan dan kepada sesama manusia, maka itu berarti bukanlah ajaran Kristus dan tidak perlu untuk kita ikuti. Jemaat yang mengasihi Tuhan, suka tidak suka, di zaman ini ada begitu banyak aliran kekristenan di dunia ini, bahkan di Indonesia sendiri, dan tentunya dengan berbagai-bagai macam ajarannya masing-masing. Salah satu cara untuk kita bisa membedakan apakah ajaran tersebut adalah yang seharusnya atau ajaran yang berasal dari Kristus atau tidak, maka dengan melihat apakah ajaran-ajaran tersebut membuat orang semakin mengasihi Tuhan dan sesama manusia ataukah tidak. Bila ajaran itu membuat orang semakin mengasihi Tuhan dan sesama manusia, maka itulah ajaran yang seharusnya. Itulah ajaran Kristus. Turutilah. Tetapi bila tidak, abaikan. Tetaplah di dalam ajaran Kristus, hidup dalam kasih akan Tuhan dan sesama manusia. Itulah ajaran yang benar. Turutilah. Amin. Jemaat
mari kita bersama-sama berdoa. Kami tahu Tuhan, Engkau sangat mengasihi kami. Dan Engkau tidak pernah ingin kami tersesat, menjauh daripadamu. Dan oleh karena itu, melalui kebenaran firman Tuhan, kami senantiasa diingatkan dan diajarkan kembali akan maksud Tuhan dalam hidup kami. Demikian juga kami percaya, firman Tuhan adalah panduan bagi hidup kami, sehingga hidup kami semakin terarah di jalan yang baik dan benar. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan, dan tolong kami dalam urapan Roh Kudus untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Demikian juga sepanjang hari ini, dalam gumul juang kehidupan kami, kami mohon Tuhan beserta dan memberkati. Terima kasih, kami serahkan hidup kami seutuhnya, hanya dalam kuasa dan kasih Tuhan, saat ini dan sampai selamanya. Amin. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Tuhan beserta kita.